belakangan tetap dengan passion gue lah, bangun orang gitu ya, persiapin pemimpin, dan gimana bisa memaksimalkan orang di tengah-tengah krisis seperti ini. Dan gue rasa waktu kita ngobrol semalam, dan lo menawarkan ide yang kita bahas sore hari ini sih, gue cukup setuju banget. Bahwa di tengah bagaimana, memang di tengah-tengah situasi perubahan ini, kata ini masih penting gak sih Adit ya, calling gitu ya. Wow. Masih mahal gak sih orang menghargai panggilan yang Tuhan taruh di hidupnya, atau orang bisa menjualnya dengan memakai situasi dan realita. Kayaknya udah no hope nih dengan bisnis gua gitu. Kayaknya udah no hope nih dengan calling yang gua rasa dulu Tuhan kasih di gua gitu. Nah, jadi mungkin ya beberapa menit ke depan ini sih mari kita kupas tuntas gitu. Tadinya tau gak, gue mau kasih judul buat lo, tau gak apa sore ini? Lagunya Indecent Obsession, Fixing a Broken Heart. Tadinya itu di otak gue tuh, kalau gue mau kasih judul buat lo, Fixing a Broken Heart, kayaknya itu udah katam banget di lo gitu loh kata-kata itu. Iya, mau dari broken marriage, jadi broken pemuritan, ya udah lengkap dah ya. Dari broken biaya tagihan apartemen, semuanya udah lengkap dah ya. Aduh, iya. Gitu. Nah, ya, seru sih Beng, seru Beng. Nah, so gimana? Apa sih yang di pikiran lo Dit ketika lo kembali dengar kata calling ini? Value-nya seperti apa sih di hari-hari ini menurut lo? Kenapa ini kita perlu bangun lagi menurut lo? Gimana Dit? Sebenarnya calling tuh yang gue percaya sih personal Beng ya. Very personal. Namanya juga calling ya. Calling itu beda sama announcement. Kalau announcement itu ya kayak di ini. Waktu Yesus mau naik ke atas tuh sebelum naik surga, lalu dia bikin announcement. Dia bilang pergi, jadikan semua bangsa murid. Nah, tapi itu bukan paksaan ya. Maksudnya dia kasih sebuah mandat. Nah, tapi kalau calling itu sama kayak gue telepon lo, Bang. Nah, pilihan buat lo untuk angkat atau enggak. Nah, dan hari-hari ini tuh kayak Tuhan menjadikan announcement jadi calling, bro. Gue kayak ngerasa di masa pandemik ini tuh Tuhan kayak waktu dia lagi bangunin Lazarus ya, dia teriak gitu loh. Bahwa Tuhan mau ngasih tahu bahwa pandemi ini sebenarnya bukanlah hukuman dari Tuhan, tapi untuk memantapkan panggilan bahwa hey, come on, everyone needs God. Semua orang butuh Tuhan, dan kita semua dipanggil untuk, khususnya yang sudah memutuskan percaya sama Tuhan ya Beng ya. Karena ini untuk kita dipanggil kembali bahwa ayo jawab panggilan Tuhan untuk hidup buat dia, dan untuk lakukan kehendak Allah dan mengenapi rencananya. Dan buat gue pribadi sih gini, kalau lu gitu kayak gue bilang awal-awal gue pelayanan ya, waktu gue diajak pelayanan sama orang-orang yang gue tahu dia senior, gue ngerasa kayak, wih, gue diajak nih gitu ya, diajak. Gue dulu kan waktu nonton Abeng tuh ya, wah gila, wah gue cuma multimedia dulu, gila, kok penyembahan kayak begini, jujur, gue gak ngerti penyembahan begitu, kok khotbah kayak ada orang khotbah kayak semangat banget ya, gue kan lahir dari gereja tradisional, kok bisa sampai nangis, terus penyembahan sampai, waduh, sampai akhirnya gue diajak pelayanan dengan beberapa orang tuh gue kayak ngerasa, wow gitu loh, ya awalnya memang kayak ngerasa bangga gitu loh, kayak belagu gitu. Tapi waktu dipanggil Tuhan ya, untuk melakukan apa yang sebenarnya Tuhan bisa lakukan gitu loh. Tapi dia memilih untuk mempercayakan kita untuk jadi perpanjangan tangannya. Men, ini yang bikin gue kayak, yakin gue layak nih. Nah, jadi buat gue pribadi, panggilan itu sebenarnya bukan sekedar kasih tahu bahwa ada tugas. Tapi buat kasih tahu kita tuh seberharga itu, Bang. Nah, pertanyaan yang paling basic dulu Dit ya buat gua. Untuk memulai itu kan namanya juga calling, panggilan. Berarti kan harusnya itu adalah inisiatif dari Tuhan dong ya. Tuhan yang punya panggilan dan memanggil kita untuk kebutuhannya dia, kehendaknya dia, rencananya dia. Nah, berarti kan yang tadi lo bilang kan, lo nelfon gua punya keputusan untuk gua angkat atau enggak telepon dari lo. Ya kan, nah, tapi kan berarti intinya pertama gue mesti acknowledge dulu, gue mesti dengar dulu, gue mesti tahu, Radit telepon nih. Nah, pertanyaan ke hidup real manusia, anak-anak muda terutama hari ini, apa sih di fase atau bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui dulu nih untuk bisa bangun sebuah kesadaran, iya ya, hidup gue ini sebenarnya dipanggil oleh Tuhan. Nah, itu gimana sih Dit, menurut lo Dit? Nah, gue yakin sih kita nggak mungkin bisa dengar panggilan Tuhan kalau kita nggak sadar akan kebutuhan kita akan Tuhan.
Oke. Karena maksudnya kalau kita dipanggil, kan itu dipanggil untuk misi penyelamatan kan. Betul. Memang kita nggak pernah jadi penyelamat, nggak akan pernah jadi penyelamat. Ya. Tapi kita bisa memberitakan kabar baik ini. Nah, Ya. otomatis sebelum calling itu Ya. dipercayakan sama kita juga harus sadar bahwa panggilan untuk memberitakan kabar baik itu juga kita alami. Oke. Gitu, kita butuhin. Nah, otomatis sebelum panggilan itu bisa dilakukan, kita harus sadar bahwa kita memerlukan keselamatan itu gitu loh. Memerlukan bahwa Yesus gue butuhin dan Ya. memang segitu krusialnya untuk Ya. hidup saya gitu loh. Nah, Ya. buat teman-teman yang sering banget gini kan, Kak, gimana sih Kak cara denger panggilan? Gimana sih Kak mengetahui bahwa Tuhan panggil kita? Paling sederhana sebenarnya dimulai dari satu kata sih, wake up. Oke. Ya, Oke. wake up gini. Wake up, lu tuh orang berdosa gitu loh. Yeah. Jadi, wake up dulu bahwa lu tuh berdosa, lu butuh pertolongan, lu nggak mampu, lu nggak berdaya, lu bobrok, kita semua tuh benar-benar manusia yang nggak berdaya dan berdosa. Oke. Nah, Ya. ketika kita menyadari itu, akhirnya kita menyadari satu hal lagi, bahwa anugerah Tuhan sempurna buat kita. Yes. Nah, disinilah yang namanya kita mengalami karya penebusan Tuhan. Nah, Oke. gue sih jujur ya, Beng, dari dulu gue kalau dibilang, ya kalau sekarang gue mungkin bisa bilang, oh, gue ngerasa gue dipanggil waktu tahun sekian. Tapi dalam prosesnya, gue nggak tahu gue dipanggil, Beng. Tiba-tiba gue udah masuk aja. Lah, oh ini namanya panggilan ya? Gitu, Beng. Jadi, Ya. gue rasa orang-orang zaman dulu juga nggak seribet hari ini ya. Betul. Bahwa panggilan itu harus dijadikan sebuah ilmu teologi yang dibedah segitunya. Tapi mereka, Syaratnya juga ada semua. nah itu dia kan. Mereka cuma sadar, saya berdosa, saya dipanggil. Udah sederhana. Saya berdosa, saya diselamatin, terus saya mendapatkan, even mereka nggak ngerasain gua dipanggil. Mereka cuma muncul sebuah passion, gairah yang otomatis akan muncul ketika kita sadar kita berdosa dan diampuni. That kind of passion tuh pasti akan lahir sih, Beng. Menurut gua itu Iya callingnya sih. Wow, ya. Gue jadi teringat cerita yang sangat klasik di Alkitab gitu ya, tentang si bungsu gitu ya. Si bungsu dan si bungsu dan si sulung gitu, dan gue masih inget banget tentang perjalanan, ya kita tahu ceritanya kan, singkat cerita si bungsu udah jual warisan, dia bikin habis semuanya, habis makan, akhirnya dia tinggal di kandang babi, makan makanan dari babi, kerja di situ dan kehilangan semuanya lah gitu loh. That sucks, itu life sucks banget. Yes, Itu benar-benar hidup udah dari titik adil banget. Nah, tapi gue sangat inget, lalu tiba-tiba dia bisa teringat papanya, lalu dia kembali pulang ke rumah, lalu di rumah itu papanya tunggu di depan jalan, dibilang, lalu papanya lari sambut dia, peluk, kasih jubah, kasih cincin, ganti kasut, pulang ke rumah. Gitu kan. Iya. Itu kan memang kayaknya sebuah peristiwa yang momennya kayak dapat banget kan gitu ya. Momennya kayak dapat banget dan gue sering tanya nih, gue sering tanya sama beberapa anak muda lah gitu. Kalau ternyata misalnya cerita ini dibuat sebuah film gitu kan. Nah, let's say lo adalah sutradara dan buat film ini gitu. Nah, kan namanya orang buat film, lo kan orang film nih dulu, pasti ada klimaksnya dong gitu. Setiap film tuh ada puncaknya. Bayangin kalau lo nonton film action dari awal jagoannya kalah mati, game over. Itu kan gak seru banget kan. Pasti ada yang mati dulu baru bangkit. Nah, gue sering tanya kan ke mereka gitu, kira-kira kalau lo jadi saudara dan buat film tentang pengalaman si bungsu, ini klimaksnya di mana sih gitu kan. Dan kebanyakan yang orang-orang yang gue tanya, mereka menjawab gini, Kak, klimaksnya itu serunya waktu si anak pulang ke rumah papanya, peluk-pelukan, Dedi gitu ya, anakku, terus peluk-pelukan, ada musik-musik Korea sedikit. Wah, itu pasti tisu laku tuh, Kak, katanya klimaks banget. Iya. Ya menurut gue oke sih. Tapi kalau dari gue sendiri, menurut gue sebenarnya klimaks dari cerita itu adalah justru di kandang babi itu kan gitu kan. Wow, Gue sangat suka sebuah statement si bungsu ketika dia bilang gini, lalu dia menyadari keadaannya gitu. Iya, wow. Gini, sebelum kata itu muncul, si bungsu udah gak punya kekuatan lagi bisa keluar dari situasi itu. Dia udah coba semua, udah habis. Tapi cerita di Alkitab berubah ketika kata itu muncul. Waktu dibilang dan dia menyadari keadaannya, itu kayak ada sebuah kekuatan dari penerimaan, bahasa gue itu. Kekuatan dari penerimaan yang bisa buat dia berdiri, tinggalin kandang,
dan mulai kembali ke rumah gitu. Waktu gue pelajarin kata menyadari keadaannya berasal dari bahasa Inggrisnya bilang begini, and he came to himself. Ya. Dia datang ke dirinya sendiri. Dari kata itu muncul kata ini insyaf gitu. Kata insyaf dari kata itu. Nah, jadi gue setuju banget apa yang lo bilang bahwa semua harus dimulai dari sebuah kesadaran datang sama diri sendiri dan menyadari keberadaan diri sendiri, karena memang itu momen di mana Tuhan bisa pakai kita dengan maksimal di saat kita datang dengan sebuah kesadaran gitu, dan that's right, buat gue tuh bener sekali gitu kan. Nah, namun anyway, gue lagi coba deh, Bek. Siap. Itu namanya Berry Wild. Berry Wild itu dari ramuan-ramuan yang sangat luar biasa. All natural, BW. Ini kalau SM apa, Bang? SM? Sorry, itu speng mango. Speng mango itu spinach dan mango. Jadi bayam sama mangga. All natural. Jadi nggak ada gula, nggak ada semua murni. Lah, ini manisnya dari mana, Bang? Dari buah. Wow, pantas manisnya kagak ngekat. Yes, jadi kita nggak pakai gula sama sekali. Jadi jangan buru-buru, jangan ragu-ragu, langsung. Tapi memang panggilan nggak semanis buah ini ya, Bang. Siap. Nah. Oke, lu dasar. Oke. Dan berarti kan let's say kita ngomongin dalam perjalanan lo dengan panggilan yang Tuhan taruh di hidup lo, ada fase nggak sih yang lo lihat? Fase ini lo fase awal nih gue pakai ibaratnya kayak orang yang nggak ngerti, makin memaham, makin tajam atau enggak, apa sih? Kalau gue tanya di hidup lo perjalanan panggilan lo ini, ada perjalanan, ada season nggak sih? Ada musim nggak sih? Nah, gimana? Sebenarnya kalau secara umum perjalanan gue ya dalam mungkin bisa dibilang perjalanan dalam panggilan, tapi lebih tepatnya perjalanan pertobatan sih, Bang. Karena sampai hari ini gue masih mengalami pertobatan demi pertobatan. Tapi kalau bisa dilihat, kalau dirangkum ya, pertama itu proses gue dari gelap ke terang. Proses dari benar-benar yang namanya secara identitas dari kodrat berdosa dan kodrat yang dibenarkan. Nah, dari situ gue belum kenal Alkitab, belum kenal apa-apa. Akhirnya dari proses itu gue mulai masuk yang namanya dari orang nggak percaya menjadi orang percaya. Nah, waktu jadi orang percaya, masuk jadi orang percaya yang melayani. Gitu. Nah, cuman ini dari orang percaya yang melayani, gue jadi orang percaya yang melayani jadi agamawi. Nah, gitu. Gak tau. Lu parah banget sedit, asli parah lu gila. Lah, enggak gara-gara ngeliat lu waktu itu, Bang, jadi agamawi. Rese. Nah, gue pas waktu itu, Bang, 2009 tuh waktu gue ngeliat kalian melayani itu, disitulah gue baru masuk pelayanan. Jadi gue baru menarik kayak, oh ternyata boleh ya main piano, main gitar, nyanyi gitu boleh ya. Nah gue karena passion gue di situ kan, gue kan anak musik dan sebagainya. Boleh ya main. Lo DJ tepatnya. Terus. Ya DJ ya. Nah abis itu dari posisi orang gak percaya jadi percaya, jadi orang yang melayani. Nah waktu pelayanan itu jujur gue menikmati banget lihat orang bertumbuh, berbuah dan sebagainya. Gue ngelihat itu kayak pelayanan di luar gereja, benar-benar pelayanan yang di jalanan, itu ngelihat orang-orang ketemu Tuhan itu, wow, itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Nah, cuman ada proses di mana 2012 gue jadi pendeta. Inilah di sini masalah besar terjadi menurut gue, karena nggak tahu kenapa ya, jabatan pendeta itu merusak gue punya passion akan calling, Bang. Jadi pas gue tiba-tiba jadi pendeta, yang gue pikirin sekarang mulai organisasi. Nah, kalau waktu gue di pelayanan, pertanyaannya cuma satu. Komsel mana yang kita bangun? Jiwa mana kita jangkau? Itu. Pas masuk gereja, pertanyaannya beda. Kenapa ini kosong? Gila, Bang. Itu, jadi kalau acara nggak rame, kita itu, waduh. Terus fokusnya jadi event. Itu komsel gue mati, Bang. Komsel habis, terus mulai memilah-milah mana yang kudus, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang enggak. Nah itulah fase gue paling lama di agamawi. Walaupun kelihatannya masih berteman sama orang-orang berdosa, tapi mentalitasnya udah berbeda. Nah yang menarik di sinilah gue justru paling banyak jatuh dalam
dalam dosa tersembunyi. Ya. Nah, dari situ, nah barulah akhirnya pas ketemu sama generasi seru ya. Weh, ya, gua ngarap Hartono denger di sini. Ya. Nah, singkat cerita sebenarnya 2014 gua sekolah lah. Waktu gua sekolah di Singapura, nah gua di situ bener-bener materi yang bener ngubahin gua adalah materi tentang mission. Oke. Ya, jadi tentang misi itulah yang mengubahkan gua nangis dan gua bilang ya ampun, ternyata selama ini gue tidak membangun kerajaan surga, tapi gue membangun kerajaan manusia lah, termasuk kerajaan gue sendiri. Nah, itu sebenarnya proses ketiga sih. Dari orang berdosa ke orang percaya ke pelayanan, pelayanan ke agamawi. Nah, sekarang gue lagi melanjutkan proses ini. Proses yang namanya ya manusia baru ya, yang benar-benar yang namanya... sorry, Bang. Ini tiba-tiba ada yang nelfon-nelfon. Iya, apa, it's okay. Tentang it's not about me, tapi it's about him. Nah itu sih. Yes. Proses dimana it's all about him. Wow. Gitu. Okay. Tapi Bang, gini, menariknya calling itu nggak berubah. Jadi calling itu dari pertama itu udah ada. Dan waktu gua jatuh dalam dosa sekalipun, calling itu kayak nggak pernah hilang. Itu yang menarik ya. Kembali lagi ke hati tentang jiwa-jiwa, hati untuk memuridkan, hati untuk membawa kerajaan surga itu tetap ada di situ. Yes. Hanya memang kadang-kadang fasilitasnya yang membuat gua lupa sama hal yang esensi ini. Gitu. Apa sih menurut lu hal yang esensi itu? Memang dibanding dengan aksesoris, esensi kan lagi banyak, gua lagi banyak dengerin belakangan ini bahwa situasi membuat kita jadi berpindah dari bermain di level aksesoris menjadi esensi yang utama. Apa sih menurut lo esensi itu, Dit? Yes, sebenarnya kita semua pasti punya yang namanya driven ya. Kita punya satu motivasi. Ya, semua kita punya motivasi. Nah, motivasi yang esensi menurut gua adalah motivasi yang datang dari Injil. Menurut gua itu hal yang esensi. Ya, gospel itu bukan salah satu ya. Disitulah dasar kita benar-benar melakukan segala sesuatu. Bahwa Yesus begitu baik buat kita, dan kita juga secara gratis menerima anugerah Tuhan, secara gratis juga kita memberikan kasih-Nya. Gitu. Jadi, gue rasa ini yang esensi sih, yang namanya Injil. Karena sering sekali yang kita beritakan jadinya kan aksesoris ya. Maksudnya, gue nggak bilang ini nggak penting, tapi aksesoris yang penting lah. Ya, walaupun ini bukan hal esensi. Contohnya kayak behavior ya, bagaimana kita mengubah sikap, itu penting menurut gua. Tapi seringkali yang diberitakan bukan lagi Yesus, tetapi bagaimana sekedar gaya hidup. Ya, gaya hidup bermoral dan sebagainya. Nah, menurut gua kalau dibilang calling dari Tuhan, dari Yesus, I think ini nggak pernah bicara jauh dari Injil sih, dari kabar baik. Nah, kalau misalnya dengan kata ini menurut lo apa? Kalau itu kan tadi kan lebih kalau gua coba gambarkan lebih kayak ada yang fokusnya memang berpusat pada Yesus dan let's say lah bahasanya mungkin bisa dibilang humanistik gitu ya. Jadi lebih fokusnya ke manusianya gitu. Nah, tapi kalau misalnya lo dengar kata ini misalnya holy discontent gitu. Holy discontent itu kan ya sebuah ketidakpuasan. Itu sederhana sih, lo menyentuh sebuah kebutuhan dan kebutuhan itu men-trigger lo untuk menjadi seseorang gitu. Nah, lo melihat itu sebagai sisi mana sih? Itu tetap cuma bermain di perasaan kita dengan secara manusia kah? Atau memang Tuhan juga punya andil di situ kah? Menurut lo gimana? Menurut gue itu salah satu, bukan parameter ya, salah satu tools yang Tuhan pakai untuk mengingatkan calling itu tadi. Kayak jujur, gue tuh sangat gue tidak puas melihat perceraian. Terus kalau ngelihat itu tubuh Kristus berantem, gue ngelihat kayak orang-orang yang menikah sembarangan, itu gue benar-benar kayak ada ngerasa holy discontent, ngerasa ada amarah ya, ada tapi marahnya kayak ya marah menangis kayak gue pengen do something gitu loh. Nah, menurut gue itu bisa jadi trigger untuk mengingatkan kita tentang panggilan sih. Gue lupa siapa yang pernah ngomong, kalau nggak salah Ferry ya, dia bilang tempat di mana kamu diambil, tempat itulah di mana kamu dipanggil. Nah, jadi kayak
gue dipanggil dari mungkin gue karena dosa yang gue lakukan, pacar gue hamil. Tapi gue yakin kehamilan ini bukan Tuhan yang buat, tetapi gue punya tanggung jawab. Kalau gue dengan kesalahan itu Tuhan bisa pulihkan, Tuhan juga ingatkan gue untuk, ayo Dit, kamu harus jadi berkat buat orang-orang yang mengalami, atau supaya pencegahan supaya orang-orang nggak mengalami ini. Jadi Holy Discontent menurut gue hal yang cukup penting dalam menjawab panggilan sih. Karena nanti takutnya ikut-ikutan, Beng. Itu maksud gue. Pelayanan tuh kan sekarang bisa jadi lahan basah yang pertama. Betul. Yang kedua bukan lahan basah uang saja, tapi lahan basah untuk terkenal. Dan jujur tahun 2000 awal pelayanan tuh nggak kayak sekarang, Beng. Maksud gua, lu waktu jawab panggilan mungkin cuma lu doang dulu. Gue lihat ini orang ngapain sih pada pelayanan. Bahkan angkatan gua pun hampir nggak ada bagian pelayanan. Angkatan gua. Kalau sekarang kan setiap orang pelayanan. Nah, kalau nggak ada Holy Discontent, jangan-jangan kita ikut-ikutan gitu. Iya sih, memang kayaknya jadi akhirnya gue menemukan sepertinya kata passion tuh jadi hal yang murah banget gitu loh. Itu dia. Iya kan, orang dikit-dikit bilang gue punya passion di sini, gue punya passion. Jadi dengan mudahnya dia mengeluarkan kata passion, dan bukannya kata passion itu salah kan, tapi akhirnya ya itu benar. Orang nggak menemukan core core apa sih, inti dari kehendak Tuhan yang dia taruh dalam setiap kehidupan yang manusia. Itu yang gue percaya gitu. Jadi memang gue setuju bahwa harusnya kehendak Tuhan harus bersentuhan dengan kebutuhan manusia lewat setiap kehidupan kita, dan disitulah yang terjadi, yaitu Holy Discontent itu muncul di situ kan gitu. Jadi bukan cuma rasa-rasa doang gitu, tapi kan belas kasihan sama kasihan itu kan dua hal yang berbeda gitu. Iya. Nah, jadi itu yang gue rasa gue setuju banget. Kita perlu kuat di situ karena itu akan jadi fondasi utama kita. Nah, tapi pertanyaannya begini, Dit. Misal, gue sadar gue berdosa. Di titik terlemah gue, Yesus ambil hidup gue, Yesus angkat gue, Yesus buka mata gue untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. And then gue tahu mulai hari ini gue tahu bahwa gue dipanggil untuk sesuatu. Gue dipanggil untuk gue kerjakan. Dan apalagi mungkin ada orang lebih jelas. Kayaknya kayak Bang Radit lah, di tempat di mana gue diambil, gue akan dipanggil di situ. Sekarang gue siap, gue sadar, gue mau melangkah. Tapi begitu mau melangkah, dia akan bilang gini, tapi gue terbatas. What next? Apa sih yang mesti gue lakukan? Apakah itu semua saja cukup, gitu ya? Atau perlu ada sebuah perjalanan yang baru, atau fase baru, atau apa sih? Jadi pertanyaan gue lebih kayak, what next? Setelah lo sadar bahwa lo punya panggilan dalam hidup lo, apa sih berikutnya? Menurut lo gimana? Gue sebenarnya nggak punya konsepnya sih, Bang. Konsep dalam WhatsApp-nya. Cuman gue sadar gini, kalau Tuhan panggil, itu Tuhan pasti tuntun. Karena dia tuh bukan Tuhan yang memanggil, lalu dia tunggu kita di ujung terowongan sana. Kayak, gue panggil lu ya, pokoknya gue tunggu nanti di kilometer 29, lu harus ada di situ. Nah, itu menurut gue bukan Tuhan. Maksudnya bukan itu cara Tuhan. Karena dia itu Tuhan yang memanggil, tapi dia juga Tuhan yang menuntun. Dia benar-benar menuntun setiap saat gitu. Dia gembala yang baik menuntun kita dalam setiap area. Nah, jadi menurut gue ketika kita ngerasa dipanggil, menurut gue kita harus kejar dia yang memanggil dulu. Nah, karena gue nggak tahu ya, mungkin ini bisa diperdebatkan atau mungkin bisa juga orang nggak setuju. Karena panggilan itu ya, menurut gue bukan dikejar ya, Bengnya. Karena panggilan itu yang gue rasa, gue percaya mengejar kita. Yang dikejar tuh karir namanya gitu. Nah itu dia, yang dikejar itu karir. Karena jujur Bang, gue itu pernah, maksudnya share tentang hal ini, tentang callingnya. Ternyata memang Paulus juga bilang sih, aku meninggalkan di belakang dan mengejar kan. Tapi yang dia mengejar kan dia sebuah reward ya yang Tuhan memang sediakan bagi setiap kita. Nah, tapi dalam pengalaman yang gue alami ya, ketika gue pertama kali bertobat, terus Tuhan taruh hati, terus gue mulai melangkah dari waktu Tuhan panggil gue, maksudnya Tuhan ketemu dengan gue mengalami Tuhan pribadi, gue nggak ngerti apa-apa,
Pokoknya gue cuma tahu Tuhan ada, Tuhan real, tapi gue masih lakuin bisnis, Bang. Oke. Nah, tapi hati gue sudah terpaut sama Tuhan dan gue penasaran, Tuhan siapa sih? Tuhan apa sih? Gue benar-benar ada passion itu. Nah, dan benar-benar Tuhan tuntun. Akhirnya gue mengalami sebuah bangkrutan di bisnis, berantakan, terlibat hutang, lalu tiba-tiba ada cara Tuhan yang ajaib banget yang membuat mata gue melek dan mengatakan ternyata Tuhan sanggup. Nah, dari situ gue mulai masuk lagi, mulai kejar lagi, dan Tuhan pertemukan dengan komunitas, Tuhan pertemukan dengan mentor dan sebagainya. Nah, dari situ akhirnya apa yang tadi gue bilang, gue nggak ngerti apa itu calling. Pas gue denger khotbah tentang calling, ternyata gue sudah di dalam situ. Gitu. Jadi, buat teman-teman secara sederhana gini, kalau kita mau hidup dalam panggilan, kita harus kejar dia yang memanggil kita. Artinya dikejar bukan berarti dia nggak ada, tapi hidup intim dengan dia, membangun hubungan dengan dia, kita merenungkan firman-Nya dan sebagainya. Tapi yang next-nya, kamu harus ada di sekelilingan orang-orang yang juga menjawab panggilannya. Jadi jangan kayak, oh, saya dapat panggilan Tuhan, terus akhirnya one man show. Ah, gue tinggal tunggu di goa, kapan Tuhan panggil saya? Kayaknya nggak bisa jadi lo nggak dipanggil-panggil. Karena Tuhan nggak pernah, dia nggak suka ya. Maksudnya, dia tuh suka banget memanggil orang dalam kawanannya ya. Dia suka banget orang itu untuk dipertemukan dengan tubuh Kristus ya, sama tubuhnya, untuk memperkuat panggilannya.